Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Listia Pravitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Kali ini saya membuat video akan menjelaskan soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian akhir semester pengantar ilmu budaya. Silakan menikmati. Yang pertama, contoh-contoh pengembangan budaya yang berdasarkan ide atau gagasan dan hasil karya yang melalui suatu pembelajaran yang terdapat di tempat tinggal saya. Sebagai contoh, munculnya ide pengolahan bahan makanan menjadi produk oleh-oleh khas di Kabupaten Semarang, khususnya di Kota Ungaran. Di antara lainnya adalah pengolahan kacang hijau dan kacang tanah serta rebon yang diolah menjadi tumpi. Yang kedua ada pengolahan tomat dari hasil pertanian masyarakat Kecamatan Bandungan yang diolah menjadi dodol atau jenang. Yang ketiga adanya pengolahan daging dan kedelai yang diolah menjadi tahu bakso yang secara langsung menjadi ciri khas dari Kota Ungaran yang dijadikan sebagai pusat oleh-oleh khas dari Kota Ungaran. Yang kedua ada pengembangan budidaya tanaman, buah, bunga, dan sayuran yang menjadi objek alternatif para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Semarang. Yang kedua, posisi masyarakat di daerah tempat tinggal saya ketika menghadapi imigran adalah masyarakat dapat menerima imigran tersebut dengan baik, serta dapat menerima perbedaan budaya yang diperlihatkan oleh para imigran tersebut. Perbedaan budaya tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat, hanya kesulitan dalam berkomunikasi yang diatasi dengan cara bahasa tubuh atau isyarat, sehingga masalah dapat teratasi dengan baik. Para imigran ini pada umumnya dapat berinteraksi kepada masyarakat meskipun dalam cara terbatas. Dan para imigran itu cenderung membentuk atau membuat komunitas mereka sendiri. Tapi sejauh ini komunitas tersebut tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Jawaban soal nomor 3. Kali yang dimaksud dengan lintas multi, pasca atau anti, itu adalah peristiwa pasca modern yang dalam dunia akademis yang mengaburkan batas-batas antar disiplin, di mana kajian tersebut adalah suatu kerja yang menggabungkan cabang atau subcabang ilmu pengetahuan, atau bisa juga sebagai bentuk kerja yang tidak sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Multidisiplin adalah kegiatan yang bersifat terpadu, merupakan singkatan dari satu cabang konsep ilmu yang dan bahannya di dalam organisasi di berbagai cabang ilmu sosial yang terpadu. Jawaban soal nomor 4. Menurut Kuncoro Ningrat, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi, hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa terdapat di bawah lingkup kebudayaan. Namun, pendapat lain ada yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat. Jawaban soal nomor 5. Signified dan signifier bahasa adalah suatu sistem tanda de Saussure yang dapat bahwa elemen dasar bahasa adalah tanda-tanda linguistik atau tanda kebahasaan yang wujudnya tidak lain adalah kata-kata, bentuk atau isi. Bentuk atau isi adalah suatu hal yang tidak berubah. Dalam konsep ini, isi boleh saja berganti, tetapi tetap dalam wujud karena dari bentuk atau wadah masih tetap berfungsi.
Language dan parol merupakan aspek yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama. Dalam language terdapat norma-norma atau aturan antar person yang disadari tetapi ada pada setiap pemakai. Pada sisi lain, parol merupakan tuturan yang bersifat individu serta ia bisa mencerminkan kebebasan pada pribadi seseorang. Jawaban soal nomor 6. Oposisi biner adalah sepasang istilah atau konsep yang berlawanan dalam arti sistem bahasa atau pemikiran yang dengannya dua lawan teoritis didefinisikan secara ketat dan saling bertentangan. Jawaban soal nomor 7. Strukturalisme adalah pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Strukturalisme lebih memusatkan perhatian pada struktur linguistik dan strukturalis menyatakan bahwa budaya manusia harus dipahami sebagai sistem tanda. Poststrukturalisme adalah alat pengelompokan bersama filsuf yang menolak metode dan asumsi-asumsi, filsafat analitis dan menolak gagasan identitas penting dari hubungan yang dominan dalam hierarki dan lebih memilih untuk mengekspos hubungan-hubungan atau ketergantungan. Jawaban soal nomor 8. Kaum feminisme di Indonesia telah dengan gigih memperjuangkan hak dan perlindungan kaum perempuan terkait isu-isu yang perempuan alami dalam hal berikut. Nomor 1. Kesetaraan gender dalam politik. Yang kedua, kesetaraan peluang dalam berkegiatan dan membuka usaha. Yang ketiga, diskriminasi upah buruh. Yang keempat, penganiayaan TKW perempuan-perempuan Indonesia. Yang kelima, perkosaan dan berbagai tindakan kriminal yang terjadi dan dialami oleh perempuan di Indonesia. Yang keenam, kesehatan ibu dan anak. Nomor 9. Orientalisme adalah merupakan suatu paham atau aliran yang berkeinginan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya. Orientalis adalah golongan sarjana-sarjana barat yang mempelajari bangsa-bangsa timur dan kesusastraannya. Mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama-agama dunia timur, sejarahnya, adat istiadat, serta ilmu-ilmunya. Untuk yang terakhir yang pada nomor 10, sebelumnya terima kasih ya saya ucapkan kepada Bapak Zaim yang telah mengajarkan atau memberi ilmu kepada kami tentang mata kuliah pengantar ilmu budaya. Sangat membuka cakrawala kami dalam belajar serta menambah wawasan kami juga tentang budaya dan sudut pandang pada budaya tersebut. Untuk ke depan, selain adanya pemberian materi di Elena, alangkah lebih baiknya bila terjadi diskusi terbuka pada materi budaya tersebut. Terima kasih.